Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum la ibadatillah tawakkul sawa Allahiz zama manhajatul wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tataharruku jahratul illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istriku, anak-anakku, cucu, cece, dan saudara-saudaraku semua yang berada di semua alam. Sekali lagi alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan beberapa uraian ilmu hakikat dalam melukiskan beberapa rahasia-rahasia besar untuk menunjang batiniah, memperkayakan perbendaharaan hati agar tidak sia-sia manusia menjadi rahasia Allah, dan oleh karena Allah itu pun rahasia insan manusia itu sendiri. Kata Allah, insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Untuk itu, sebelum saya sampaikan itu, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semua yang berada di alam kabir ini, yang berada di alam gaib, alam sangya, alam laut, untuk mari kita bersama-sama menjaga bangsa dan negara ini, ibu pertiwi kita ini yang kita cintai ini, baik darat, laut, udara, maupun di alam gaib, dari serangan musuh, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, sekali lagi mari kita jaga bangsa kita ini, ibu pertiwi kita ini, kita lindungi, kita jaga, dan sekaligus kita menjaga Bapak kita, Presiden kita yang terpilih, yang dipilih oleh rakyat, yaitu Bapak Jokowi, untuk bisa menyelesaikan amanah tugas-tugas selanjutnya dengan baik. Di samping itu saya menghimbau kepada kita semua, mari kita berangkat ke Palestina untuk membantu masyarakat Palestina untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka. Kita berangkat dengan kekuatan kita atas izin Allah dan Rasulnya. Kita berangkat dengan cara kita masing-masing, baik dengan picaraga atau dengan cara apapun, demi
membantu masyarakat Palestina untuk menyelesaikan konflik yang ada di daerahnya, agar mereka bisa mendapatkan hak kemerdekaan bangsanya setara dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Walaupun sudah di ujung akhir zaman ini, agar mereka bisa merasakan sama dengan bangsa-bangsa lain. Mari kita penuhi bumi Palestina dengan pakaian kebesaran Allah, sunnat Rasul, jubah putih, jubah biru, jubah kuning, jubah hijau, jubah hitam, dan beragam pakaian-pakaian lain dengan pakaian kebesaran. Insya Allah kita di bawah perlindungan Allah dan Rasulnya. Amin. Baik, jadi saya lanjutkan. Bahwa manusia tidak mengenal akan rahasia-rahasia Allah dan rahasia dirinya. Manusia itu kurang ikhlas berhamba kepada Allah. Maka dengan terjadinya rahasia-rahasia terbesar untuk bahan penyedar agar manusia itu mampu menyadarkan dirinya, maka dengan sendirinya ia kembali kepada kebenaran dengan memperbanyak zikrullah, puji-pujian, mendirikan salat, sembah kepada Allah dalam mengagungkan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas semata tanpa mempersekutukannya. Ya Allah, terimalah uraian kami ini di dalam keridaan-Mu, karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan solat kita dapat mengenal rahasia-rahasia yang terbesar, yang tersembunyi. Dengan kita mendirikan solat, rahasia-rahasia yang tersembunyi insya Allah kita akan mendapatkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, istri, anak-anakku, cucu, cecek, dan saudara-saudaraku sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam istana kerajaan Allah dalam menerima solat 50 waktu. Ingat, itu 50 waktu. Dan adapun rukun solat itu 13 perkara. 50 ditambah 13 berarti 63. 63. Demikianlah ketentuan usia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ilahi dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan 4 kitab suci, dan oleh karena kitab suci itu lahir daripada 30 huruf, maka Al-Quran itu 30 juz dalam kenyataan syariat dan 10 juz menurut ilmu hakikat.
perlu diketahui bahwa Quran yang ada hanya 30 juz. 10 juz menurut ilmu hakikat yang ada pada diri manusia itu. Juga huruf itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap 30 juz dan ada 10 juz dalam diri manusia. Itu Allah ciptakan manusia mulai dari kaki sampai dengan kepala berhuruf Quran. Satu contoh, dari ubung-ubung kepala sampai dengan tulang subli, itulah alif. Terus hidung, itulah alif. Jadi seluruh anggota tubuh yang ada ini dilukis dengan huruf Al-Quran yang berjumlah 10 juz. Saya ulangi, 10 juz dalam kenyataan dalam ilmu hakikat. Surat Al-Fatihah 7 ayat yang umul kitab, tetapi 7 huruf tidak ada di dalamnya. Maka 30 huruf dikurangi 7 huruf, ulang 30 juz dalam Al-Quran kalau dikurangi 7 huruf itu menjadi 23. Demikianlah ketentuan waktu bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulannya. Kelanjutan dalam tawar-menawar antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW atas solat 50 waktu itu, dan berakhir menurut kebanyakan huruf nama Muhammad, yaitu 5 solat, 5 waktu. Dan oleh karena 4 huruf dari nama Muhammad itu nyata dan kenyataan, maka solat itu terdapat 4, yaitu 1 berdiri, 2 ruku, 3 sujud, 4 duduk tahiyat. Dan 1 huruf yang menjadi rahasia tersembunyi itu, dan itulah niat yang menjadi hakikat kalam. Justru kalam itu hanya ada pada diri zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru karena Allah dan Muhammad itu melaksanakan tawar-menawar, maka disisipkanlah nama Muhammad itu dengan nama Allah. Dan itulah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ijab kabul antara Allah dan Muhammad, yaitu Muhammad menyatakan dirinya adalah abdi, hamba semata, dan Allah memuliakan Muhammad. Dan oleh karena nama Muhammad itu terdapat mim bersembunyi di dalam mim, dan justru itulah rahasia yang terbesar yang bersembunyi di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Hal itu harus bertanya kepada guru yang arif, yang arjan, para alim ulama yang mengetahui rahasia di dalam takbiratul ihram itu. Harus bertanya, harus berguru, karena guru adalah penting.
guru yang siratnya langsung kepada Rasul, karena pintu untuk kita kembali kepada asal kita melalui pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru karena dari solat 50 waktu berkurang sampai dengan 5 waktu solat, hal itu menandakan bahwa manusia akan disaring sampai tinggallah golongan yang sedikit yang mendapat kemenangan mutlak, yang bersuasanakan kemuliaan dan kesejahteraan kekal di sisi al-haliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Alhamdulillah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ilahi anta maksudi wa radaqaf ma'tubi tini bima abatika wa marifatika kun wa yakun, jadi dan buktikan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.